ini sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, masih dengan kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Nah, itu batangnya sebelah situ. Kelihatan nggak batangnya? Udah. Belakang juga banyak. Ya, halo sahabat. Di siang-siang begini, sahabat dengerinnya kapan? Malam kah? Subuh kah? Sambil rebahan. Jadi sekalian jadi ini dongeng sebelum tidur. lagu wayang. Gak apa-apa kok, siapa tahu nanti kan pas udah bangun tidur langsung cerah. Tadi kok mimpinya ini, ternyata sebelum tidur dengerinnya OBP. Gak apa-apa. Nah, terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Mudah-mudahan dari banyak sedikitnya kami mendapatkan ada manfaatnya juga bagi sahabat OBP juga. Karena yang kami lakukan ya cuma bisa begini. Dan mudah-mudahan kenapa? Ngomong doang. Waduh, enggak dong. Ya, kali ini kita mau bicara, hari ini kapal lagi. Kapal lagi lah. Video sebelumnya juga iya, nggak di notice. Biar pada notice sendiri. Kalau kali ini kita notice sendiri. Ya, tentang kita ngomongin siroh. Lama juga nih kita nggak bicara siroh. Sebelumnya yang tentang itu ya, tentang Khutlah Sahabat. Iya, betul. Dan sekarang kita mau ngomongin soal, nah ternyata pada zaman Rasul, ketika Rasulullah melakukan dakwah itu banyak musuhnya juga. Artinya permusuhan terhadap dakwah Rasul itu juga ada, dan Rasulullah mengalami juga permusuhan itu karena iya ya, sesuatu yang baru. Bahkan pada saat awal-awal Rasul itu kayak biasa aja, nganggapnya kayak biasa aja gitu ya ceritanya tuh kan. Mereka tidak terlalu menghiraukan lah gitu. Jadi apaan sih gini, biasa aja gitu. Tapi itu belum, waktu mereka belum menyadari betul gitu. Nah, bener banget. Jadi mereka tuh hanya menganggap perkataan Nabi Muhammad itu sekedar cerita para pendeta, seperti para pendeta dan ahli hikmah gitu. Awalnya nih. Kemudian mereka sampai ngomong ini aja, ini adalah putra Abdul Muthalib yang biasa membicarakan sesuatu dari langit. Ya udah gitu. Dan mereka tuh paling juga nanti yang ikut kepada Nabi Muhammad tuh balik lagi gitu kan. Nah, ternyata tidak semudah itu Ferguson. Ternyata dakwah berjalan dalam waktu yang tidak terlalu panjang itu. Nah, mereka kaum kafir Quraisy menyadari ternyata seberpengaruh itu gitu ya, dakwah yang kepada Rasulullah. Iya benar. Gitu. Dan akhirnya mereka sepakat untuk menentang, kemudian memusuhi, memerangi. Nah, kelihatan nih sudah aroma permusuhannya gitu. Bahkan mereka sampai menanyakan ya, mukjizat sebagai penguat risalahnya Rasul. Kemudian bisa nggak kira-kira Muhammad ini mengubah Safa dan Marwah menjadi emas? Kemudian mereka juga mempertanyakan lah, mengapa Jibril itu yang datang itu tidak pernah menampakkan diri. Betul gitu. Banget. Kemudian mereka menanyakan lagi mengapa Rasulullah ini tidak bisakah menghidupkan orang mati gitu ya. Kemudian mereka juga menanya gitu ya, mengapa Rasulullah tidak mampu menciptakan mata air jam-jam lebih segar gitu dari air jam-jam gitu. Padahal dia lebih tahu. Nah, jadi pokoknya banyak itu tuh kayak semacam tantangan gitu ya, yang dilakukan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang perlawanannya tadi. Iya, cara yang mereka gunakan tuh ada 3 hal gitu. Yang pertama tentang penganiayaan, kemudian ada propaganda, dan juga ada pemboikotan. Nah, dari penganiayaan yang dilakukan kaum Quraisy kepada Nabi dan beserta kaum itu banyak banget. Dan banyak yang ditimpakan kepada Nabi beserta kaum muslimin pada saat itu. Dan yang paling terkenal itu adalah kisah keluarga Yasir. Dan ketika Rasulullah melihat penyiksaan yang dilakukan kaum Quraisy kepada keluarga Yasir, Rasulullah cuma kasih kabar gembira aja. Gimana ya, Rasulullah gitu ya sudah menyampaikan kabar gembira gitu ya, meskipun dalam keadaan tersiksa gitu. Tapi itu kan bukti keimanan mereka. Betul gitu ya, banget. Yang mahal banget walaupun disiksa sedemikian rupa ya keluarga Yasir ini, yang ceritanya Sumayyah itu kan tombak dari kemaluan beliau gitu ya sampai ke mulut, itu luar biasa. Tapi pada saat itu ketika Rasulullah menyampaikan bahwa balasan kalian adalah surga, maka
Sumayyah istrinya Yasir ini berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku sudah melihat surga itu. Betul. Dan itulah Dan semakin disiksa ya Budian. Keimanan di situ keluarga Yasir, dari situ tuh kita lihat ini kalau bahasa anak sekarang gokil. Udah nggak di luar batas di anuan, dalam bayangan itu tuh nggak mungkin ada, tapi ternyata ada orang-orang yang seperti ini. Kemudian yang berikutnya propaganda lain yang dilakukan oleh Rasul adalah untuk tadi gimana bisa apa ya, memusuhi. Mereka melakukan senjata kedua ya, propaganda supaya memusuhi Islam itu. Iya betul. Nah, baik di dalam kota Mekah ataupun di luar kota Mekah. Dan uniknya ini ada, mereka tuh ngumpul ya di salah satu rumah namanya siapa, Walid bin Al-Mughirah. Mereka tuh diskusi gimana caranya dikatain apa nih si Rasul kita ini gitu ya. Karena bentuk propaganda mereka ini kan kemudian dengan debat gitu. Iya benar. Termasuk yang tadi kan mempertanyakan yang mujizat Nabi. Iya benar, dicaci-caci gitu ya. Dicaci, melemparkan tuduhan dan isu gitu ya kepada Nabi Muhammad, sampai tadi dia ngumpul di sebuah tempat di tempat Walid Al-Mughirah tadi. Mereka tuh mau menghina Rasul gitu ya, tapi mereka sepakat dulu gitu apa dikatain apa nih gitu. Apa nih? Iya benar. Terus dibilang Rasulullah tuh seperti dukun. Nah, dicegah dikat oleh Walid karena tidak ada tanda-tanda Rasul seperti itu. Betul. Kemudian dikatakan sebagai orang gila. Orang gila. Juga tidak ada. Nggak ada juga. Tidak mungkin ya kalau kita tuh nuduh orang kalau tidak ada bukti sama sekali gitu. Itu pasti nggak akan laku gitu. Malah kita yang akan kebalikannya dibilang gila. Iya betul. Gitu. Yang terakhir itu sebagai apa? Tukang sihir. Nah, mereka juga tidak sepakat gitu. Si Walidnya ini juga mengkat. Karena nggak pernah ada ucapan dengan sihir gitu ya. Sihir itu. Lalu akhirnya kan setelah mereka berdebat diskusi panjang lah, akhirnya mereka sepakat menyebut Rasul itu sebagai tukang sihir dari perkataan. Jadi berarti banyak yang tersihir oleh dakwah yang dilakukan oleh Rasul. Wah, itu di akhirnya luar biasa ya, ibaratnya tuh permusuhan terhadap dakwah Nabi ini gak main-main gitu. Betul. Penyiksaan fisik sudah tadi ya, penganiayaan tadi, kemudian pemboikotan ini propaganda maksudnya. Propaganda sampai kepada tadi mereka mempropaganda bahwa Rasulullah itu sebagai tukang sihir dari ucapan. Nah, jadi mereka itu sampai mengatakan gitu ya, begitu dahsyatnya sihir Nabi Muhammad nih gitu ya, bisa memisahkan ibu dan anak gitu, ibu dan bapak gitu. Dan mereka itu menakut-nakutinya saat melakukan ibadah haji gitu. Iya. Mereka masuk ke situ ya, kabilah-kabilah itu untuk mengatakan yang demikian. Biar nggak percaya lagi sama Rasul. Tapi itu tidak berhasil juga dia. Tidak berhasil juga gitu ya. Lalu ada mereka mengirimkan si Nadir bin Al-Haris untuk melakukan propaganda dan mengusir Rasul ini. Jadi ketika Rasulullah itu misalnya mengadakan sebuah mimbar kajian, dia juga bikin mimbar tandingan gitu. Seperti sekarang ya kan? Permusuhan terhadap Islam kan begitu ya kan? Jadi ketika Islam disampaikan ada juga tuh tandingan-tandingannya gitu ya. Masih Islam. Jadi yang panggung satu bilang benar, yang kebenaran al-haq gitu, yang satu panggung satunya lagi justru menyalah-nyalahkan. Nah, itu dia. Lalu isu yang dihembuskan nih oleh si Nadir yang juga kisahnya dia berceramah lah dalam tanda kutip ya. Dia itu mengatakan bahwa ajaran Rasulullah itu tidak lain adalah ajaran yang pernah disampaikan oleh seorang pemuda Nasrani gitu ya, yang bernama Jabar. Dan bukan berasal dari sisi Allah. Nah itu dia. Lalu isu itu menyebar luas ya. Dan banyak yang percaya pula. Dan terpengaruh dengan isu tersebut. Lalu di dalam Quran surah An-Nahl ayat 103, nah disitulah Allah menolaknya gitu ya. Menjawab dari isu yang ditebarkan oleh kaum kafir Quraisy tadi. Apa isinya? Quran surah An-Nahl ayat 103. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, atau Muhammad, padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar dari kepadanya adalah bahasa Ajam, sedang Al-Quran ini dalam bahasa Arab yang nyata. Langsung dibalas sama Allah. Jelas-jelas bahasanya lain bahasanya. Tapi itulah bagian dari propaganda yang dilakukan oleh mereka. Itu yang di dalam negeri. Nah kemudian yang di luar negeri itu
nggak tinggal diam begitu saja gitu. Tetap dihembuskan, yaitu kepada ketika kaum muslim mau hijrah ke Habsyi gitu ya, ada di sana rajanya gitu, Raja Najasyi yang mereka itu juga menghembuskan isu itu kepada Raja Najasyi. Siapa itu? Amru bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. Jadi mereka benar-benar ngatain. Mereka jadi ibaratnya sebelum utusan Nabi Muhammad ini datang ke Raja Najasyi, karena mereka itu juga punya mata-mata gitu ya. Kaum muslimin mau ngapain gitu ya. Akhirnya mereka tahu kalau kaum muslimin ini mau memperluas wilayah gitu, atau perlindungan dakwah lah ke luar dari Makkah. Dan mereka tuh tidak tinggal diam dia. Lalu diutuslah tadi Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah inilah bahasanya tuh mendahului si raja gitu ya. Akhirnya Raja Najasyi ini tidak mendengarkan perkataan oleh dua utusan kaum muslimin. Betul. Dan itu ya ada pernyataan yang disampaikan gitu ya. Tapi ternyata Raja Najasyi ini malah semakin penasaran kemudian dengan utusan kaum muslim. Karena akhirnya ketika datang wakil dari kaum muslimin, akhirnya tentang ditanya gitu loh. Oleh yang ini Ja'far bin Abu Thalib ya, saudaranya Ali bin Abi Thalib, sepupunya Rasul, yang akhirnya menjawab gitu. Karena si utusan dari kaum Quraisy ini nih bilang gitu ya, bahwa mereka ini membawa agama yang mereka buat-buat sendiri gitu. Dan orang-orang dari kaum mereka sampai istilahnya memisahkan gitu keluarga gitu. Lalu kan penasaran Raja Najasyi ini gitu, agama seperti apa sih yang seperti itu kayak gitu. Kemudian dijawab oleh Ja'far bagaimana mereka juga mengatakan juga bagaimana kejamnya kaum Quraisy kepada mereka. Jadi ketika mereka menindas, menganiaya, membatasi ruang gerak dan berusaha memisahkan mereka dengan agama mereka gitu ya. Maksudnya agama kami, maksudnya agama Islam dengan diri mereka, maka mereka berkeinginan untuk menuju ke Habsyi tadi, yaitu ke negerinya Raja Najasyi tadi. Maka kami memilih Anda daripada yang lain dan kami berharap dapat bertetangga dengan Anda. Kami juga mengharap tidak mendapatkan penganiayaan dari sisi Anda. Nah, di situ Raja Najasyi akhirnya kembali kepada tanya lagi sama Ja'far, apakah engkau membawa sesuatu yang datang bersama Rasul yang kalian berasal dari Allah yang bisa kalian bacakan kepadaku? Ada, kata Ja'far. Masya Allah. Dan itu dibacakan gitu ya di Quran surah Maryam ayat 29-33. Betul banget. Yang terkait dengan ini ya, Nabi Isa. Nah, itu dia. Itu sampai luar negeri loh. Kebayang gimana dakwahnya Rasul, susahnya dakwah Rasul itu. Rasulullah melakukan dakwah. Yang ketiga itu apa? Pemboikotan ya? Pemboikotan. 3 tahun loh. Tadi udah dipropaganda, udah. Akhirnya diboikot pula. Nah, yang terakhir ini kan pemboikotan. Itu sudah habis habis cara sebenarnya. Bener. Walaupun yang terakhir adalah mereka tidak bahas itu, hanya membunuh Nabi kan. Jadi yang cuman pemboikotan ini juga salah satu bentuk permusuhan dari kaum kafir Quraisy itu yang juga luar biasa ya, imbasnya kepada kaum muslimin. Betul. Dimana mereka ini melakukan perjanjian tertulis ya, di mana Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ini tidak boleh melakukan apapun gitu, pernikahan, perniagaan kepada mereka. Maka naskah perjanjian itu juga ditempelkan di bagian dalam Ka'bah. Nah, kemudian pemboikotan ini terjadi selama 3 tahun. Bayangkan waktu 3 tahun itu gitu ya, betapa kaum muslimin ini mengalami kesempitan gitu ya, kekurangan, bahkan kefakiran gitu, penderitaan itu. Cuman tadi lah, Masya Allah, kaum muslimin itu tidak surut, semakin kuat keimanannya gitu, dan malah semakin bertambah karena berita pemboikotan ini kayak tersebar gitu ya. Mereka tuh jadi pertanyaan-tanya kenapa diboikot kayak gitu. Nah, terus kesian jiwa kemanusiaan setiap orang itu timbul kayak gitu. Nah, untuk membantu Rasulullah SAW. Jadi di situ bangkit gitu simpatinya dari kaum bangsa Arab itu kepada kaum muslimin. Bahkan di antara mereka tuh ada yang sembunyi-sembunyi gitu kemudian untuk menerima Islam. Bekal. Dan di situ melihat juga kan bagaimana keistiqomahan kaum muslimin.
Nah, nggak tergiur ketika diboikot itu, nggak tergiur akhirnya meninggalkan agama dari Rasul, agama Islam, enggak, tetap kokoh. Kemudian memboikot ini mungkin kita persingkat ya Budian ya, bagaimana ketika Allah mengirimkan kemudahan lepasnya pemboikotan ini dengan ada 5 pemuda dari kaum Quraisy. Nah, jadi bahasanya tuh kalau sekarang tuh pemuda yang pemikir lah ya. Betul. Yang istilahnya tuh dia melihat kebenaran tuh tidak subjektif. Nah di situ ada Zuhair bin Abi Umayyah, Hisham bin Amru, Mut'im bin Adi, Abu al-Bukhturi bin Hisham, dan Zam'ah bin al-Aswad. Nah mereka ini kan berkumpul gitu dan membahas tentang perjanjian dan masalah pemboikotan. Lalu singkat ceritanya bahwa dari salah satu pemuda ini datanglah dia ke Ka'bah gitu ya, untuk menyampaikan, wahai penduduk Mekah gitu, kenapa kita makan dan minum dengan senang gitu dan berpakaian bagus, sementara mereka dilarang berjual beli, berdagang gitu. Demi Allah aku tidak akan hingga naskah pemboikotan yang zalim ini tercabik-cabik. Nah, jadi mereka itu akhirnya merobek ini, dan Abu Jahal yang melihat itu pun juga ya kayak ketar-ketir juga gitu dan menyadari pemboikotan itu berakhir gitu seiring dengan rusaknya juga kertas perjanjian itu. Dan si Mut'im ini kan merobek naskah itu ya ceritanya ya, dan perjanjian itu ternyata telah dimakan rayap karena 3 tahun ya. Bener. Nah, lalu di awalnya itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim itu masih ada tulisan di naskah. Itulah artinya yang namanya dakwah menyeru kepada kebaikan pasti banyak tantangannya, banyak musuhnya juga. Tantangannya dalam musuh. Nah, makanya buat mungkin ya kita berdua dari channel-channel ini mungkin ada pergolakan juga. Dan juga wajar. Rasulullah juga pernah merasakan, dan yang perlu digarisbawahi adalah Rasulullah merasakan itu dan tidak ada sama sekali mau berhenti melakukan aktivitas dakwah. Nah, gitu juga yang jadi ibroh ya dalam perjalanan Rasul ini. Dan insya Allah banyak sirah-sirah Rasulullah lagi yang akan kita kupas di OBP ini. Tunggu saja kapan itu, nanti kita spill. Pasti ada kok. Oke, terima kasih sudah mendengarkan video ini. Saya Diana Jarwati. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.